Ya, jadi benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang telah diberikan ini. Jadi tidak hanya teman-teman yang biasanya belajarnya via Telegram gitu ya, menjawab soal lalu sharing di grup komentar. Nah, sekarang kita datangkan langsung ya via Zoom seperti itu narasumber kita yang telah berpengalaman. Yang mana Mas Dedi ini adalah salah satu PNS ahli matematika. Kalau nggak salah seperti itu ya Mas Dedi ya. Betul, Mbak. Kebetulan saya lulus CPNS tahun 2019 kemarin gitu. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman yang lain yang join di grup ini, di webinar kali ini juga bisa mengikuti jejak Mas Dedi sebagai PNS ya tahun ini. Amin, Amin. amin. Semoga beruntung di tahun ini ya Mbak Desi. Ya, tentu saja. Amin. Nah, tentunya jangan sampai putus semangat ya teman-teman ya. Benar-benar harus semangat mempersiapkan diri dengan belajar bersama kami Safir Academy dan juga nanti dipersiapkan juga dokumen-dokumen yang diperlukan biar tidak banyak kesalahan seperti yang pengalaman teman-teman Din kemarin itu mereka belum lolos belum tes ya belum mengerjakan soal-soal tapi dia sudah tidak lolos administrasi. Nah, itu sangat disayangkan seperti itu. Betul, Nah, jadi betul. nanti akan kita share terus perkara persiapan-persiapan dan sebagainya itu di grup Telegram. Jadi teman-teman tetap stay tune di grup Telegram yang sudah teman-teman join. Baik, langsung saja sepertinya silahkan Mas Didi untuk bisa memulai materi untuk hari ini. Oke, terima kasih Mbak Desi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safir Akademi sekalian. Ya, kembali lagi ketemu dengan saya, Dedi Setiawan, secara virtual ya. Jadi, mohon izin perkenalan dulu. Nama saya Dedi Setiawan. Saya menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Matematika di UNESA Surabaya. Kebetulan saya lolos di tes CPNS 2019 dan terhitung mulai bulan Januari 2021 memulai tugas di sekolah saya. Itu kebetulan saya ambil formasi di Provinsi Jawa Tengah gitu. Nah, ini teman-teman saya menjelaskan mengenai kisi-kisi SKD ya. Jadi di SKD ada seperti biasa ada tes TWK, TIU dan TKP. Nah, untuk TIU sendiri itu ada materi mengenai kemampuan verbal, numerik, dan figural seperti biasa. Nah, kebetulan semalam saya dapat itu ya, share tentang Permenpan. Jadi untuk tahun ini teman-teman ada sekitar 100 menit untuk pengerjaan soal SKD. Nah, seingat saya di tahun 2019 kemarin, mohon koreksi kalau salah, seingat saya itu ada 90 menit. Jadi waktunya sekarang bertambah 10 menit. Nah, bisa saja bertambahnya waktu itu juga bertambahnya soal. Jadi teman-teman Sobat Safir Academy harus itu ya mempersiapkan diri lebih intensif. Karena waktu ditambah bukan berarti soalnya juga tidak ditambah. Cuma untuk kepastian informasinya nunggu rilis lagi. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai pola bilangan dulu. Jadi untuk tes deret numerik itu tujuannya menguji peserta untuk menentukan pola angka atau huruf dari satu suku ke suku yang lain. Nah, pola bilangan pada deret merupakan operasi bilangan matematika seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar, dan seterusnya. Jadi ini teman-teman tujuannya ada tes deret atau numerik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis atau pola deret. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu atau bahkan yang belum tahu. Jadi ada beberapa jenis deret. Yang pertama itu ada namanya deret dengan pola Fibonacci. Nah, pola ini adalah pola bilangan yang sukunya diperoleh dari jumlahan dua suku sebelumnya. Jadi titik fokusnya di sini teman-teman. Contoh, misalkan di sini ada 1, 2. H3 ini diperoleh dari jumlahan 1 ditambah 2. Gitu ya. Kemudian 5 diperoleh dari jumlahan 2 dan 3. 8 diperoleh dari jumlahan
3, dan 5. Dan seterusnya teman-teman. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu tentang pola Fibonacci ini. Gitu ya. Itu untuk jenis yang pertama. Nah, jenis yang kedua itu ada namanya pola penjumlahan atau pengurangan yang tetap. Jadi pola bilangan yang sukunya diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan yang tetap. Contohnya 3 ke 7 ini bertambah berapa? 4 kan ya? Oke. Kemudian dari 7 ke 11 bertambah 4. Ini berarti pada pola bilangan ini dia selalu bertambah 4. Kemudian di pola yang kedua ini dia 34 ke 31 polanya apa? Nah, ini kan berkurang 3. 31 ke 28 juga berkurang 3. Artinya pada pola bilangan yang kedua ini setiap sukunya berkurang 3. Gitu ya teman-teman. Jadi sudah mengenal dua yaitu pola Fibonacci dari jumlahan dua suku sebelumnya, kemudian pola penjumlahan dan pengurangan yang tetap. Oke, sekarang karena ada penjumlahan dan pengurangan, artinya juga ada pola perkalian dan pembagian yang tetap. Jadi sama seperti penjumlahan dan pengurangan, ini antar sukunya diapakan? 3 ke 6 itu kan dikalikan 2 ya teman-teman. Nah, kemudian 6 ke 12 juga dikalikan 2. Artinya pada pola bilangan ini dia selalu dikalikan 2 begitu. Nah, sama seperti perkalian, mohon maaf, artinya ini juga ada pola pembagian 125 ke 25 itu kan dibagi 5 ya. Kemudian 25 ke 5 itu dibagi 5 dan seterusnya. Itu. Jadi ada pola Fibonacci, penjumlahan atau pengurangan, kemudian ada pola perkalian atau pembagian. Nah, kemudian ada namanya pola satu lari, gitu ya. Nah, pola satu lari adalah sebuah deret yang memiliki satu pola bilangan dan hubungan antar sukunya dapat ditentukan dengan mudah karena hanya satu pola. Jadi pada pola satu lari ini sama seperti pola penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Cuma satu pola saja. Kita ke contohnya. Jadi misalkan kita punya barisan ini. 5, 15, 45, 135. Nah, 5 ke 15 ini kan dikalikan 3 begitu ya. 15 ke 45 dikalikan 3. 45 ke 135 dikalikan 3. Artinya pada pola ini hanya ada satu lari atau satu pola di sini. Nah, itu. Karena ada satu lari, pasti kan ada namanya dua lari, gitu ya. Nah, pola dua lari ini deret yang memiliki dua pola berbeda karena dibagi menjadi dua lari atau dua subderet. Nah, pola lari pertama itu ada di suku ganjil dan pola lari kedua itu ada di suku genap. Contohnya ini. Saya kasih dua warna yang berbeda ya teman-teman. Jadi ada 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, di sini warna merah 3 ke 9 polanya apa? Ya, dikali 3 ya. Jadi 3 ke 9 ini dikali 3, 9 ke 27 ini dikali 3 dan seterusnya. Selain itu, juga ada pola yang warna hijau. 5 ke 10 itu dikalikan 2 ya. Kemudian 10 ke 20 ini kalikan 2 juga. Gitu. Jadi ada dua lari atau ada dua pola yang berbeda. Seperti itu. Oh iya teman-teman nanti ada contoh soalnya. Kemudian kita bahas bersama-sama gitu ya. Jadi yang mau tanya boleh di kesempatan itu. Kita ke materi berikutnya. Karena ada satu lari, dua lari. Nah ini ada di pola tiga lari teman-teman. Yaitu ada tiga pola yang berbeda. Jadi saya bedakan di sini warnanya ada merah, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah ini yang warna merah ini polanya apa? Ditambah 1 ya. Jadi 3 ke 4, ini tambah 1. Kemudian
untuk lari yang kedua, saya bedakan ke warna hijau. Jadi ada 3, 6, 12, dan seterusnya. Ini polanya apa? Kali 2 ya. Jadi 3 ke 6 ini dikali 2, 6 ke 12 dikali 2. Dan ada warna biru. 8, 24, 72 itu diapakan? Dikali 3. Jadi pada suatu deret itu bisa ada pola macam-macam teman-teman. Nah, membedakannya gimana? Itu bergantung teman-teman sendiri. Pertama dicek apa? Fibonacci dulu. Nah, kemudian kalau ternyata bukan Fibonacci, ternyata dia pola 1 lari atau 2 lari dan seterusnya. Jadi semakin teman-teman banyak latihan soal, semakin bisa mengenali pola-pola tertentu. Itu ya, itu tipsnya. Nah, kemudian ada yang namanya pola bertingkat teman-teman. 12 ke 24 apa? Bertambah 12. 24 ke 39 bertambah berapa? 15. 39 ke 27 bertambah berapa? Dan seterusnya. Ini bertambah berapa teman-teman? 18 ya. Ini ke sini bertambah 21. Nah, ternyata ada di tingkat kedua ini dia selalu bertambah 3 teman-teman. Nah, ini dinamakan pola bertingkat. Jadi ada banyak pola, nanti bergantung teman-teman mengidentifikasinya seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Teman-teman perhatikan dulu polanya. Nanti yang bisa boleh menjawab baik komen atau boleh menjawab nyalakan speakernya. Jadi ada contoh 1, latihan 1, mohon maaf, ada 4, 5, 9, 14, 23, 37. Silakan dicoba. Atau teman-teman boleh menyiapkan oret-oretan ya. Silakan dijawab. Kira-kira suku berikutnya itu berapa? Apakah 48, 50, 57, 60, atau 67? Silakan Mbak Desi, barangkali ada yang mau menjawab Mbak Desi. Ya, mungkin teman-teman ada yang uh, langsung menjawab, bisa di typing di kolom komentar. Oh, ternyata sudah banyak yang menjawab ini Mas Dedi. Semua Ya. menjawab 60. Jawabannya apa Mbak Desi teman-teman? Opsi yang do. 60 ya. 60. Kira-kira alasannya apa teman-teman? Kok bisa Iya, mendapatkan hasil 60? dibayar. Coba alasannya apa? Kok bisa 60 Oke, kenapa? ada yang menjawab. Karena ada 23 plus 37. Oh, ditambahkan gitu ya, angka terakhir ya. Betul. Tadi namanya apa? Kalau ditambah Fibonacci ya teman-teman. Nah, sudah banyak yang Iya, hebat nih. Fibonacci. Iya. Jadi ada, ini mohon maaf komanya 1 ya. Jadi 4 tambah 5 kan 9. Gitu ya. 5 tambah 9, 14. Ya, karena dia disebut sebagai Fibonacci gitu ya tadi. Itu diperoleh dari tambahan. Berarti 23 ditambah 37 sama dengan 60 ya. Jadi jawabannya adalah opsi D. Yang Sudah banyak yang bisa. iya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi teman-teman sudah banyak yang paham ini sepertinya ya. Jadi konsep dari deretnya itu jenisnya apa, lalu untuk mendapatkan nilai selanjutnya itu didapatkan oleh mana gitu ya. Ya Oke. sudah banyak yang paham. Oke. Saya lanjut ya Mbak ke latihan berikutnya. Ke soal Latihan berikutnya. berikutnya. Oke. Ya, silakan dicoba jawab dulu teman-teman. Ada 2, 3, 6, 7, 14, 15. Ada 2 angka yang masih miss atau yang masih kosong. Kira-kira jawabannya berapa? Ada 14 dan 16. Mohon maaf, 14 dan 6. Ada 28 dan 29. Ada 9 dan 3. Ada 30 dan 31. Ada 16 dan 32. Kira-kira jawabannya apa dan alasannya apa? Coba teman-teman boleh silakan komen. Silakan untuk menjawab di kolom komentar, teman-teman. Kira-kira ada di opsi A,
B, C, atau D, atau E? Ya, Anda yang menjawab yang do. Do, berarti 30 dan 31 ya. 30 dan 31. Kira-kira polanya apa? Kok bisa jawab 30 ke 31? Kita bahas langsung ya Mbak Desi. Oke. Oke, jadi 2 ke 3 ini tambah 1. 3 ke 6 itu dikali 2. 6 ke 7 ditambah 1. 7 ke 14 dikali 2. 14 ke 15 ditambah 1. Nah, artinya dalam soal ini polanya ada tambah 1 kemudian dikalikan 2. Gitu ya. Karena di sini sudah tambah 1, artinya sekarang tinggal dikalikan 2. 15 kali 2 kan 30. 30. Ya, ini tambah 1. Jadi sekarang jawabannya 30 dan 30. 31. Opsinya ada di D Do. lagi. Gitu ya. Gampang kan teman-teman? Ya. Lanjut ya Mbak Desi. Oke, lanjut soal yang ketiga. Oke. Nah, ini ada bilangan yang besar. Ada 2048, 512, 128, titik-titik, 8, kemudian 2. Kira-kira bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik berapa? Ada 64, 32, 16, 8, atau 2. Silakan dipikir dulu teman-teman. Wah, ini langsung banyak yang jawab ini. Baik, Apa langsung jawabannya? jawaban yang masuk. Kebanyakan menjawab yang 64. 64. Iya, Kenapa kok bisa yang 64? 64 yang A. Alasannya apa? Ya, kira-kira ini Ayo, gimana? alasannya apa? Dapat 64 nih. Ya, jawaban yang tepat adalah bahwa ya, jawaban yang tepat adalah 32 ya teman-teman. Jadi 2048 ke 512 ini dibagi 4. Kemudian ini ke sini dibagi 4. Artinya 128 dibagi 4 itu sama dengan 32. Jadi jawaban yang tepat adalah 32. B. Nah, kurang tepat. Tidak apa-apa. Semakin banyak latihan soal nanti pasti bisa sendiri ya Mbak Desi mengenali polanya. Iya, benar. Begitu. Oh, tapi ada yang jawab juga nih, yang B. Ada Oh satu ya. orang yang jawab benar. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, latihan 4. Nah, ini ada 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, 19, dan ada 2 angka miss ya di sini. Jadi kira-kira apa polanya teman-teman? Nah, kalau ada soal panjang ini dan dia angkanya naik turun ya, pasti dia polanya larik teman-teman. Nah, cuma ada berapa larik? Silakan diidentifikasi dulu. Jawabannya apa kira-kira? Nah, Oke, kita cek. ada jawaban masuk. Jawab yang C. Oke, kita bahas langsung ya, Mbak. Jadi ini biasanya saya cari angka yang puluhannya terdekat. Misalkan ini 42, 49. Jadi saya skip 2 ya. Dan skip 2 lagi ada 56. Artinya sekarang skip 2, artinya angka yang pertama ditanyakan ini polanya apa? Kita cek. 42 ke 49 itu kan ditambah 7 ya, teman-teman. Jadi 49 ditambah 7, itu kan 56. Artinya 56 ditambah 7 berapa? 63. Kita cek apakah ada opsi yang depannya 63. Wah, jawabannya langsung ketemu C nih. Nah, kita cek. Misalkan di sini saya garis bawah 13, 19, 25. Dan saya garis bawah. Nah, 13 ke 19 ini ditambah 6 ya. 19 tambah 6, 25. Kemudian 25 tambah 6 artinya sekarang ketemu 31. Jadi jawaban yang tepat betul ada di opsi C. Ya, jawabannya adalah C ya Mbak Desi.
Oke, jadi kalau pola lari itu memang dicari puluhan yang besar. Ya, yang terdekat, betul. Oh, yang terdekat. Di sini ada 3 lari gitu. Baik-baik. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Mbak Desi dari teman-teman Nah, sampai mungkin sini ada dulu? yang kesulitan sampai latihan 4 ini, teman-teman bisa boleh menanyakan. Ya, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan bisa bertanya di kolom komentar, lalu nanti akan kita tunjuk, bisa ditanyakan langsung ke narasumber. Seperti itu. Monggo silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada kesulitan dari latihan yang pertama tadi sampai latihan 4 ini, mungkin ada kesulitan untuk menjawab bagi teman-teman yang tadi jawabannya salah, ya. Atau dari segi materinya ada yang tadi kurang paham, boleh ditanyakan. Silahkan. Ada yang mau tanya? Silakan. Yuk, kita di sini sama-sama belajar untuk kesuksesan bersama ya di SKD CPNS. Ya, memang untuk teks Theo ini juga cukup beragam gitu ya, Mas Dedi ya. Ya, Kita bisa bilang untuk deret aja polanya banyak. Jadi kita juga tidak tahu pola mana nanti yang masuk di tes, tapi kita pastikan teman-teman paham semuanya, paham tentang materi dari kisi-kisi yang sudah terbit seperti itu. Nah, silakan teman-teman yang ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan atau sudah paham untuk materi dan latihan soal sampai nomor 4 ini. atau mungkin sudah paham semua, kita lanjut ya, Mbak. Iya, ini ada pertanyaan Oh, ada yang pertanyaan. masih Oke. ya. Mungkin untuk cara menentukan pola ya. Jadi ini pola apa seperti itu mungkin. Oke. Jadi Tadi untuk menentukan pola, sebenarnya kalau saya cari pertama cek dulu apakah dia Fibonacci. Tadi jumlahan tadi. Misalkan tidak, baru kita ke pola-pola. Tadi kan ada 1 lari, 2 lari, atau 3 lari. Sebenarnya untuk pola yang penjumlahan tetap atau perkalian tetap itu disebut pola 1 lari begitu ya. Caranya ya pertama kita cek dulu apakah dia 1 lari. Misalkan tidak, artinya baru kedua atau ketiga gitu. Jadi tetap harus cek satu-satu. Nah, nanti semakin banyak teman-teman latihan soal pasti akan lebih terbiasa gitu. Jadi saya pertama cek dia Fibonacci atau tidak, baru ke pola lari-larinya tadi. Seperti itu Mbak Desi. oke, jadi memang kita cek untuk pola yang paling mudah ya, Fibonacci tadi itu ya. Ya, Nah, betul. lalu baru kalau misalkan itu ternyata bukan Fibonacci, baru kita bisa cek ini pola lari yang mana, pola lari 1 atau 2 atau 3. Ya, Mas Betul. Dedi. Mungkin ada pertanyaan masuk lagi. Ya, Ya, ini apakah ada skip apa ini? Lebih 3. besar 3? Ya, skip 3. Oke. Tadi pola 3 lari itu kan skip 2 ya. Kemudian apakah ada skip 3? Kemungkinan bisa jadi ada. Jadi semua bergantung si pembuat soal. Cuma setahu saya, biasanya mentok di skip 2 atau di 3 lari seperti itu. Tapi kembali lagi ke pembuat soal seperti itu. Oke, jadi memang teman-teman harus banyak latihan soal biar Betul. bisa mengetahui ini jenis soal yang seperti apa gitu ya. Ya, betul seperti itu. Baik, ada pertanyaan masuk lagi, silakan teman-teman. Oke, mungkin langsung dilanjutkan untuk materi selanjutnya saja. Oke, Mas saya ke Dedi. lanjut latihan soal berikutnya. Iya, latihan soal berikutnya. Mohon maaf ini saya stop share dulu ya, Mbak. Ini agak. Iya. Ya, jadi di webinar ini kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jadi semuanya juga berawal dari tidak bisa. Jadi nanti kalau masih ada unek-unek,
tentang kesulitan dalam mengerjakan soal, silakan boleh langsung ditanyakan biar tidak ada kendala nanti ketika tes seperti itu. Karena perlu diingat ini persaingannya juga sangat besar. Teman-teman, persaingannya tidak hanya untuk lingkungan sekitar saja ya, tapi ini seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi benar-benar siapkan sebaik mungkin. Oke, kita lanjutkan latihan selanjutnya di latihan 5, Mas Dedi, monggo. Oke, kita ke latihan 5. Jadi pada deret, selain dia berbentuk bilangan atau angka, itu ada juga yang berbentuk huruf, teman-teman. Jadi harus hafal alfabet gitu ya. Jadi ada A, B, C, C, D, D, E, F, E, G, H, F, I, J. Kemudian ada 2 huruf pada pola berikutnya yang ditanyakan. Kira-kira jawabannya apa pada soal latihan 5 ini? Cek huruf yang berdekatan ya, teman-teman. Jadi di sini ada AB yang berdekatan. Ini ada si CD, ada si EF. Kemudian ada si GH, ada si IJ. Artinya dia setiap 2 huruf di skip 1 gitu ya. Jadi skipnya siapa? Si C, D, E, F. Artinya setelah 2 huruf, skip 1 apa? Setelah F, G ya. Berarti ini G. Kemudian kita ke 2 huruf IJ. Berarti artinya sekarang K, L. Karena yang ditanyakan cuma 2 huruf, jawabannya adalah G dan K. Dicek G dan K itu ada di mana? Oh, ada di opsi D. Jadi jawaban yang tepat dalam soal latihan 5 ini adalah GK. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mohon maaf ini agak delay ya. Kita ke latihan 6. Oke, ada 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 2 angka berikutnya. Kira-kira jawabannya berapa, teman-teman? Pola apa yang terbentuk dari latihan 6 ini? Oke, silakan dicoba dulu. Oke, langsung saya bahas. Jadi 2, kita ke 6, kemudian 6 ke 18. Artinya sekarang ke sini. 2 ke 6 ini dikalikan 3 ya. Kemudian 6 kali 3, 18. Artinya 18 kali 3 berapa? 54. Jadi di bulan pertama ini 54. Kemudian saya garis bawah 3, 9, 27. Ini polanya apa? Dikali 3. Artinya sekarang 27 kali 3 berapa? 81. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi E. Gitu ya. Lanjut ke latihan 7. Nah, ini ada bilangan pecahan, teman-teman. 1 setengah, 3/7, 2/5, 5/13, 3/8, 7/19, kemudian berapa? Oke, silakan dicoba dulu, teman-teman. Kira-kira jawaban yang tepat untuk mengisi pola berikutnya itu berapa? Monggo, dicoba dulu. Oke, silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Ya, mungkin langsung saja dibahas sepertinya. Mas Dedi. Oh, ini sudah ada yang jawab. Ada yang jawab ya, Mbak? Oke. Iya, udah jawab yang A. Bendera putih. Bendera putih. Oh iya, A. Kenapa kok bisa A? Kita cek ya. Jadi pertama ada 1 setengah, 3/7, 2/5, 5/13, 3/8, 7/19. Jadi 1 ini saya abaikan dulu. Misalkan 1, gitu ya.
H ini saya ubah menjadi 2/4. Kemudian 3/7. Kita kalikan ya, samakan. Jadi kalikan 2, berarti 4/10. Kemudian 5/13. Nah, kita samakan gitu. 3 kali 2 jadi 6/16. Kemudian 7/19. Nah, ini kita ternyata dia jadinya urut. Jadi pembilang sendiri, penyebut sendiri. Nah, artinya ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya sekarang yang atas jadi 8. Gitu. Yang bawah 4 ke 7, 10, 13, 16, 19. Ini polanya bertambah 3. Nah, artinya sekarang 19 tambah 3 jadinya 22. Nah, ada nggak 8/22 di sini? Kan nggak ada. Nah, kita coba sederhanakan. Jadi berapa? Bagi 2 coba. Jadi 4/11. Nah, ternyata ada di opsi jawaban. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A. Jadi teman-teman kalau ada soal tentang pecahan itu biasanya pembilang dikerjakan sendiri, penyebut dikerjakan sendiri dengan cara cari polanya. Jadi ternyata di soal ini polanya pembilang itu urut, ya urut, yang penyebutnya bertambah 3. Seperti itu Mbak Desi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada kesulitan untuk menjawab soal deret yang semacam ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baik, silakan untuk kesulitan-kesulitannya. Mungkin untuk yang deret sebelumnya agak mudah ya, karena bisa nampak jenis deretnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini mungkin yang pecahan ini kan agak membingungkan. Ya. Bagian orang yang masih kesulitan untuk menjawab, karena mungkin kalau untuk pecahan itu teman-teman ada beberapa teman-teman yang melihat penyebutnya juga gitu ya. Betul. Mungkin ada yang ingin disamakan atau tidak. Jadi cara cepatnya itu mengerjakan seperti apa. Mungkin Mas Dedi ada tips biar kan karena kita tesnya kan juga terbatas oleh waktu. Betul. Biar untuk menjawabnya lebih cepat itu seperti apa Mas Dedi? Oh iya, gini, misalkan kita ini kan tadi sudah belajar berbagai jenis pola gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi ada soal yang polanya kok membingungkan bagi kita. Jadi saat teman-teman menghadapi kayak hambatan gitu, langsung skip aja. Jadi karena soalnya banyak, ternyata kok polanya aneh itu. Ternyata nggak terkenali polanya. Langsung skip saja. Jadi gitu. Jadi kita jangan terpaku pada satu soal, kemudian kita nggak bisa, kita sampai penasaran terus, ternyata nggak nemu. Itu biasanya malah membuang-buang waktu. Jadi saat polanya terkenali, jawab. Misalkan tidak, ya udah kita skip dulu. Kita ke soal berikutnya. Karena kan ada banyak soal tuh Mbak Desi, ada TKP, TIU, dan TWK. Biasanya sudah asik ke TIU, malah yang lainnya kelewatan. Kan eman-eman gitu ya, sayang banget waktunya terbuang. Jadi polanya ada di sini gitu. Iya, jadi dikerjakan untuk teman-teman yang familiar dulu ya, yang mudah-mudah ya. Betul. Jadi lalu yang sulit nanti kira-kira kalau misalkan yang sulit itu kita sisihkan untuk dikerjakan nanti, lalu ketika ada waktu sisa, ada waktu yang lebih gitu, kita kerjakan soal yang sulit tadi itu kira-kira bisa tidak? Betul. Oh, jadi bisa dikerjakan nanti gitu ya? Iya, betul. Biar waktu juga tidak terbuang sia-sia seperti itu. Ya, jadi polanya kan ini tadi sudah saya jelaskan banyak ya Mbak Desi, ada beberapa. Cuma biasanya ada pola yang ya agak aneh gitu ya, karena soalnya kan tricky, jadi harus banyak latihan soal biar nanti sudah terbiasa seperti itu. Oke, baik. Nah, perlu teman-teman ketahui nanti untuk slide share ini akan kami share di grup premium masing-masing ya.
Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang baru saja bergabung di webinar ini, karena untuk slide share-nya, materi maupun latihan soalnya akan kami share di grup premium masing-masing. Seperti itu. Ya, gitu. Ya, baik, ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Kayaknya teman-teman sudah menguasai ya, Mbak, tentang pola deret ya. Karena memang cukup mudah, tapi meskipun mudah, jadi teman-teman tidak boleh meremehkan ya. Harus banyak latihan soal. Biar, wah ini gampang polanya ini, jadi biar langsung hafal di luar kepala gitu. Oke, baik. Oke, untuk materi selanjutnya, ke materi figural. Ya, jadi selain selain tentang pola bilangan, ada materi tentang figural. Jadi figural atau gambar itu ada beberapa pola juga, teman-teman. Nah, jadi misalkan ada pola pertama, yaitu namanya pola rotasi gambar atau perputaran gambar seperti itu. Nah, dalam pola ini kita akan diberikan suatu gambar. Lalu kita harus mencari gambar yang serupa dari pilihan yang diberikan. Jadi saat gambar itu diputar, itu tidak mengubah jenis soal yang diketahui atau gambar yang diketahui. Contohnya ini, awalnya dia bentuknya seperti ini. Kira-kira dengan pola rotasi, jawaban yang tepat itu apa? Gitu. Apakah A seperti ini, atau B, atau C, atau D, atau E? Nah, ternyata jawaban yang tepat adalah C. Dia diputar 45 derajat ke kiri. Jadi lihat saat diputar 45 derajat, panahnya tetap ya. Panahnya tetap. Kemudian ada posisi garis putih ini tetap. Kemudian B. Nah, B ada lingkaran. Perhatikan lingkarannya teman-teman. Dia tidak mengubah bentuk bendanya. Kenapa kok tidak B? Lihat gambar yang ini, yang saya lingkari ini, dan ini, apakah sama? Kan tidak. Nah, jadi saat diputar, dia tidak mengubah komposisi gambarnya, hanya arahnya saja. Itu pola pertama, yaitu pola rotasi gambar. Gitu ya teman-teman. Jadi komposisi gambarnya tetap, yang mengubah hanya arahnya saja. Itu untuk rotasi gambar. Nah, jadi jawabannya C ya. Kita ke jenis kedua, yaitu melanjutkan gambar. Kira-kira melanjutkan apa? Perhatikan. Dalam bagian ini, kita harus mengamati pola dari beberapa gambar dan menentukan lanjutan dari gambar-gambar tersebut. Contoh, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, kira-kira dengan pola melanjutkan gambar, yang diperhatikan teman-teman perubahannya apa di sini? Ternyata di sini. Awalnya dia dibagi jadi satu bagian. Putih ya, perhatikan putihnya. Kemudian jadi 2. Kemudian jadi 1, 2, 3. Ini tuh 2, 3, 4. Artinya ini kan 1, 2, 3, 4. Nah ini urut. Jadi teman-teman cek dari opsi A, B, C, D, dan E. Yang dibagi jadi 5 bagian itu yang mana? Apakah A, B, C, D? Gitu. Nah, jelas kan bahwa yang bagi 5 adalah A. Nah, ini kan ada 5 bagian teman-teman. Yang gambar putih ya. Nah, jadi yang menjadi titik perhatian teman-teman ada di perubahan putihnya. Tuh. Kita lanjut ke pola ketiga, yaitu membandingkan gambar. Bagian ini hampir sama konsepnya dengan analogi kata. Jadi pada soal jenis bahasa Indonesia seperti ya, analogi. Hanya saja disajikan dalam bentuk gambar. Terdapat gambar yang akan dibandingkan terlebih dahulu, lalu konsep perbandingannya akan digunakan untuk membandingkan gambar lainnya. Awalnya ada ini. Kemudian tanyakan ini. Coba teman-teman perhatikan gambarnya. Kira-kira opsi yang tepat ada di pilihan mana kira-kira? Nah, yang jadi perhatian kita di sini teman-teman. Di sini ada segi 1, 2, 3. Ada segitiga. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4. 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Ini segi 6. 3, 4, 5, 6. Gitu ya.
Kemudian ini ada tuh 2, 3, 4. 4 ini 5. Nah, berarti untuk mengisi tanda tanya ini kira-kira opsi mana? A, B, C, D, atau E teman-teman? Coba. Yang punya jawabannya silakan dikirim di kolom chat. Jawabannya apa kira-kira? Untuk soal ini. Apakah A, B, C, atau D, atau E? Nah, berarti 4, 5, sekarang artinya di sini ada 6 sama 7 ya, segi 6 sama segi 7. Kira-kira mana yang segi 6, mana segi 7? Ya, jawaban yang tepat adalah opsi E, segi 6 dan segi 7 begitu. Kemudian letaknya ya, jangan lupa. Letaknya di sini di atas, kemudian ini crossing. Di atas berarti dia harus crossing. Jadi jawabannya adalah opsi E. Gitu alasannya. Selain ke segi juga sisi penempatan. Nah, sekarang ke jenis yang keempat, gambar yang berbeda. Pada bagian ini akan terdapat beberapa gambar dari pilihan yang diberikan. Dan kita diharuskan untuk menentukan salah satu gambar yang berbeda dengan gambar lainnya. Kira-kira gambar yang berbeda, opsi mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Ayo yang bisa boleh jawab di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Ya, silakan teman-teman untuk menjawab. Ada yang menjawab, Mbak Desi? Ya, ada yang menjawab B, Mas Dedi. B, kenapa B? Kira-kira kenapa kok bisa B? Ya, ada yang jawab D juga. Oh, beragam ini jawabannya. Jawabannya beragam ya, mulai bingung ya? Ya, jawabannya adalah D, karena dia tidak simetris. Ini maksudnya simetris itu ada yang sama gitu ya. Ini misalkan nanti garisnya cuma ini yang miring aja. Dia benar, yang menjadikan salah nih garis ini. Jadi dia yang berbeda itu di situ. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D karena tidak simetris alasannya seperti itu. Nah, kita ke latihan langsung ya Mbak Desi. Jadi seperti Ya, tadi. sepertinya sebentar Mas Dedi, ini Oh ada iya. yang tanya. Mungkin di soal yang keberapa ini? Sebentar. Yang mana? Mungkin saya panggil aja ya orangnya. Saudara Hasian Adolf. Nah, ini ada yang tanya. Iya, monggo silakan. Tanya, Bang, kenapa tidak B? Ya tidak do, katanya. Ini Soal yang mana itu? Soal yang mana? Oke, monggo. Sebentar saya stop share dulu ya. Soal yang mana kira-kira? Ya mungkin yang tes figural. Oh, yang tadi. ini, yang 3. Nah, sepertinya yang itu. Ini. Mohon maaf salah. Ini ya? Iya, yang itu. Oke, tadi. 57. Kenapa tidak D ya? Iya, tadi. Selain dia segi 67, kita ke sisi penempatan ya. Jadi penempatannya ini kan sama-sama di atas. Ini juga sama-sama di atas. Gitu. Kemudian yang di sebelah kanan, ini kan kiri, ini kanan. Ini kiri artinya ini kanan ya. Tuh, ini kanan, anggap aja kanan. Coba lihat di sebelah kanan, penempatannya kan di kiri bawah sama kanan atas. Nah, opsi D ini kan salah, gitu ya. Jadi kenapa kok bisa E? Karena dia di kiri bawah dan kanan atas. Seperti itu penjelasannya. Jadi penjelasannya selain dari seginya, itu juga ke sisi placingnya atau penempatannya. Seperti itu Mbak Desi alasannya. Oke, ya memang cukup ruwet ya. Tapi benar-benar teman-teman harus diperhatikan baik-baik ya, harus teliti ya, seperti itu ya Mas Betul. Didi. Jadi perbedaan sedikit
itu bukan berarti dia tidak berguna, pasti nanti akan dipakai. Entah dari seginya, atau nanti kalau ada yang warna itu, warnanya juga, penempatannya, dan unsur-unsur yang lain. Jadi itu pasti menjadi petunjuk yang dirahasiakan seperti itu. Oke, gimana sudah paham ya teman-teman yang lain ya? Oke, sudah mengerti. Baik, kita lanjutkan untuk latihan soal mungkin. Oke, sebentar. Saya ke langsung latihan soal 1 ya. Dan saya cek dulu. Oh ini latihan soal 1. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan gambarnya ya Mbak. Untuk interaksi ya, interaktif. Boleh menjawab langsung. Nyalakan Oke, mic-nya bisa boleh. teman-teman dinyalakan videonya. Boleh gitu juga nggak Ya, apa-apa. jadi nyalakan videonya, silahkan. Jadi yang pasti kita di sini sama-sama belajar, jadi nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut gitu ya. Nah, kira-kira ini apa jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Monggo ada yang mau menjawab, boleh nyalakan kameranya. Itu Ya, udah ada yang menjawab B. coba Mbak Siska, gimana Mbak? Nyalakan kameranya coba. Kenapa kok bisa B? Ya, baik yang menjawab B ini sepertinya. Coba Ayo, kita tanya ya, salah satu penjawab ya. boleh, silakan Mbak. Ayo, nggak apa-apa. Ya, ini yang sudah join di awal tadi ini sepertinya. Mbak Ayu, Mbak Ayu Mutamimah. Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu? Coba, coba dinyalakan mic-nya Mbak Ayu, nggak apa-apa. Silakan. Oh, ada yang raise hand ini. Boleh, Vivo silakan. 2019. Namanya unik ya. Vivo, oke, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau menjawab pakai kamera juga nggak apa-apa. Iya, Oh, gimana? Ayu sambil rapat katanya. Oke, Mbak. Oh, Enggak begitu. apa-apa, Mbak. Iya, nggak apa-apa Mbak Ayu. Ada yang mau mengaktifkan kamera? Pada malu-malu ya Mbak Desi? Sepertinya pada malu-malu ya. Oke, langsung aja dijelaskan, Mas Dedi. Oke, sekarang kita fokus ke soal ini ya. Lihat arah panahnya teman-teman. Di gambar 1, panahnya ke sebelah kiri gitu ya. Dia ke kanan, kemudian ke kiri. Berarti sekarang kanan, sekarang dia ke kiri lagi. Berarti panah kiri. Panah ke kiri gitu ya sekarang. Kemudian ke peletakan. Dia atas, makin turun, makin turun. Dia makin turun lagi, artinya sekarang yang di bawah. Berarti kiri yang di bawah mana? B atau D? Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kenapa tidak D? Karena turunnya sedikit-sedikit ya. Kalau ke D turunnya terlalu jauh. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Seperti itu. Gitu Mbak Desi. Jadi B dengan alasan panah ke kiri dan turunnya sedikit demi sedikit. Seperti itu. Iya. Bisa Jadi dipahami ya? arah panannya setelah kanan lalu ke kiri ya. Betul. Oke. Oke, latihan soal yang kedua, Mas Dedi. Oke, lanjut ke ini agak nge-lag ya, mohon maaf. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini agak nge-lag. Jadi saya ke latihan soal yang kedua. Ini ya, diperhatikan dulu nanti jawabannya apa kira-kira.
Oke, Ada diperhatikan ini untuk ini ya, ilustrasi. Ya, bintangnya ya, bintang yang di dalamnya itu, betul. terus bentuknya juga, mungkin. Bentuknya. Apalagi kira-kira Bentuknya. yang menjadi perhatian kita apa kira-kira di sini? Ayo, yang bisa boleh nyalakan kameranya, nyalakan mikrofonnya. Kira-kira apa jawabannya? Oke, silakan teman-teman bisa menjawab di kolom komentar atau bisa menjawab langsung juga boleh Boleh. Langsung enggak di. apa-apa, Mbak Desi. Ya, banyak yang menjawab C ini, Mas Dedi. Ya, coba ayo nyalakan kamera. C, kenapa kok C? Nah, jadi dari jumlah bintangnya ya, dan juga bentuk bentuk dari bingkainya Mm-mm, seperti itu. betul. Kenapa C? Sisi bangunan. Mbak Siska. Mbak Siska, coba boleh nyalakan kameranya, Mbak Siska. Kenapa kok C, Mbak? Itu Iya, bentuknya iya. kan sisi apa sih sisi bangunnya Mm-mm, yang betul. pertama itu ada 4, Empat. kemudian Ini 4 ya. keduanya itu ada 5, Oke, sip. 5. Terus Mm-mm, habis itu yang di sebelah kanannya itu ada 3. oke. Berarti ini? Berarti kita mencari yang sisinya bangunannya 4. Oke. Berarti Baru bisa, kita oke. masuk ke dalamnya yang bintangnya. Bintangnya itu kan kalau yang di gambar pertama ada Hmm, jumlahnya 6. ini Eh, 6. 7. 7, 7. 7. 7, oke. Ini, Kemudian bintang yang di bangunan kedua itu ada 6. oke. Ini, Berarti kan berkurang tuh 7 oke. banding 6. Kemudian yang itu 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6. 6. Berarti sekarang berapa bintang, Berarti Mbak? kita cari yang 5. Bintangnya 5. 5. Berarti jawabannya Ya. bisa A dong juga ini. 5. Karena itunya putih. Ah, Yang betul. Jadi itunya kuncinya di putih. situ. Ah, Oke. Pintar, Mbak Siska. Jadi ah. ini yang di dalam ini anggap aja saya sebut motif ya, Mbak. Ini ada motifnya, garis-garis. Ini putih, ini garis-garis. Artinya sekarang di sini motif yang putih ya. Ih, Jadi jawaban yang tepat C. Mbak Siska keren. Semoga nanti beruntung, Mbak, di SKD-nya, CPNS-nya. ya, amin. Itu Mbak Desi, sudah Semangat keren. ya, Mas Rizka. Oke. Sudah Good, sangat teman-teman detail mungkin bisa penjelasannya. ini ya, bisa eh, latihan seperti Mbak Siska ini ya. Jadi benar-benar diperhatikan mulai dari Betul. bintangnya, lalu Seginya. warna, ya seginya juga, terus warna motifnya gitu ya. Tuh, Jadi memang sampai harus sedetail secara itu ya. detail, benar. Iya. Itu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, unsur-unsur yang dalam soal itu pasti berguna sekecil apapun. Kayaknya ini nggak mungkin pasti berguna, yang termasuk dari sisi seginya, banyak bintangnya, terus motifnya itu juga menjadi sebuah petunjuk dalam mengerjakan suatu soal figural seperti itu. Oke. Latihan soal yang terakhir ya, Mas Dedi. Satu soal lagi. Oke. Sebentar, mohon maaf ini agak gangguan teman-teman. Kita ke latihan soal ketiga ya, Mbak Desi. Oke. Sebentar. Ini ya, ada petunjuknya satu, opsinya A, B, C, D, atau E. Dan alasannya apa? Boleh seperti Mbak Siska tadi, sudah keren. Ayo teman-teman yang sudah bisa menjawab, boleh dinyalakan kameranya. Ada yang mau menjawab? Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa ikut menjawab. Kira-kira ini soal jenis apa begitu? Ada jawaban masuk, ada yang jawab do. Ya, kita save dulu ya jawaban yang Oke, do. iya Mbak, Lalu betul, nggak yang apa-apa. lain.
Ada do. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, dijawab E. Oh, beragam. Kenapa E? E lagi. Ada yang jawab E juga. Jadi E sama do. Ini Ayo. teman-teman ada yang ingin menjawab secara langsung ya, sama seperti Mbak Siska tadi. Jadi kita biar bisa sharing Betul. ilmu bersama-sama. Oke, ada yang bilang sepertinya A dan E tidak ada bedanya. A dan Oke, E mungkin tidak ada bedanya. bisa ditanyakan langsung ini oleh Hasian. Oke, Bang Hasian, silahkan bisa discuss bersama kami di sini. Boleh. Atau teman-teman lain juga bisa, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Silakan Bang Hasian mau on cam? Wis, on cam. Gimana? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya, bedanya di titik hitam dan di titik putihnya. Oke. Nah, ini sepertinya mulai agak bingung ya. Mulai ada perbedaan pendapat gitu ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Sudah ada beberapa perspektif. Kira-kira kenapa kok A, kenapa kok B, kenapa kok C atau D, E? Alasannya apa? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan teman-teman. Jika ingin ada yang menjawab. Oh ya, nanti ini slide share-nya akan kami share ya di grup premium masing-masing. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang ketinggalan. Nanti bisa dilihat materinya. Dan juga bisa melihat tayangan ulangnya teman-teman di YouTube kita, di YouTube channel Safir Academy. Silakan nanti bisa dilihat lagi. Ya, dari Muhammad Alfian. Silakan Saudara Alfian bisa mungkin dinyalakan mikrofonnya untuk bisa discuss bersama kami di sini. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya bisa dinyalakan, Kak? Lagi nggak pakai jilbab. Oh gitu, mohon maaf, enggak apa-apa. Ya, silakan, Kak. Kalau menurut saya jawabannya D, Kak, karena dia itu diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oh, gitu. Gambarnya sama persis dengan contoh yang di atas, cuman searah jarum jam, Oke, ya, searah putaran jarum jam. Iya, 90 derajat arah jarum jam. Makasih, Kak. Oke, makasih Kak Alfian. Terima kasih. Jawabannya D tadi ya Kak Alfian ya? Iya. Jawabannya D ya tadi ya Kak Alfian? Iya, Kak. Oke. Ada yang berbeda dengan Kak Alfian mungkin? Sebenarnya setuju deh teman-teman yang lainnya. Coba dibahas langsung, Mas Dedi. Jawabannya, coba kalau D, 90 tadi ya, artinya nanti panah ini pindah ke sini ya. Nah, ini panahnya ini. Kalau kita putar 90 derajat, apakah ininya tetap 90 kan jadinya sini kan tidur. Berarti nanti putihnya jadi di atas ya. Jadi jawabannya itu E, teman-teman. Jadi bukan D. Diputarnya berapa? Berapa derajat berarti? 180 ke kanan berlawanan jarum jam. Begitu Mbak Desi. Kalau D ini yang salah yang saya lingkari ini nih posisinya. Harusnya putih yang di atas bukan di bawah. Seperti itu penjelasannya. Oke, jadi tegak gitu ya harusnya ya? Betul. Yang lainnya sudah betul, hanya posisi putih dan hitamnya yang harusnya hitam di bawah, putih di atas kalau 90 derajat. Begitu. Oh, jadi di satu lingkaran itu, oh iya titiknya itu ada dua ya, hitam sama putih. Hitam sama putih. Jadi
Nah, itu Hitam sedetail putihnya itu itu ya harus ternyata ya. diperhatikan juga. Betul. Iya, memang harus sedetail itu. Oh iya, yang di atas ini yang opsi do itu Mm-mm. lingkaran hitam kecil itu warnanya hitam. Kalau yang bawahnya Betul. putih ya. Tuh, kalau 90 kan harusnya putihnya di atas. Iya, Nah, benar-benar yang ini benar. 180 ke kanan. Gitu. Oke, sedetail itu ternyata teman-teman. Jadi agak ini ya memang ya, makanya teman-teman request untuk dibahas tentang tes figural ini karena memang se-challenging itu. Betul. Ya, serumit Kelihatannya itu, gampang, detail itu. tapi sampai detail ke warna-warna, motifnya, dan seterusnya. Begitu, Mbak Desi. Oke. Baik, ada pertanyaan teman-teman. Sepertinya waktu kita tinggal sekitar 5 menit lagi. Karena setelah ini akan ada live streaming lagi, tapi khusus untuk teman-teman tim P3K. Oke. Seperti itu, Mas Dedi. Iya, Baik, enggak apa-apa. sebelum kita akhirin, teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, mungkin untuk tips and triknya dalam menjawab soal figural maupun yang tadi deret, boleh silakan ditanyakan, teman-teman. Oh ya, untuk PowerPoint-nya setelah ini saya share ya, Mbak. Nanti biar dipelajari oleh teman-teman, enggak apa-apa, gitu. Iya, baik. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ditanyakan. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Mungkin bisa Ya, dinyalakan tadi kamera. saya baru bisa bergabung. Oh ya. Ya. Oh iya, Mas Tommy. Ya. Iya, Mas, silakan. Iya, tadi saya baru bisa bergabung di Zoom meeting ini sekitar jam 10:30 lebih 5. Nah, Iya, Mas. berarti kalau saya ingin menonton dari awal itu lewat YouTube ya? Live streamingnya. Iya, ini sudah kita siarkan juga di YouTube. Jadi untuk live streamingnya akan kita upload juga di YouTube seperti itu, Mas. Sama materi yang di PowerPoint-nya. Iya. Iya. Ya, nanti untuk PowerPoint ini kita share di grup. Untuk siaran ulangnya bisa dilihat kembali di channel YouTube Safira Academy. Nanti linknya akan kita share juga di grup premium. Seperti itu. Terus yang kedua itu mengenai menghadapi soal-soal figura, bagaimana caranya supaya dapat mengerjakan dengan cepat dan tepat, terutama pada soal-soal yang HOTS seperti itu. Oh, yang HOTS. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Tommy. Langsung saya jawab ya, Mbak Desi. Iya, silakan, Mas Dedi. Oke. Jadi, teman-teman, untuk menghadapi soal-soal tentang figural, teman-teman ya harus tadi pelajari lagi ada berapa jenis soal figural. Tadi ada rotasi gambar, ada melanjutkan gambar, membandingkan gambar, dan gambar yang berbeda. Yang pasti, teman-teman, apapun yang ada dalam gambar itu pasti berguna. Entah dari sisi seginya, segi berapa, penempatan bentuknya, terus gambarnya, motifnya, dan seterusnya. Jadi, apapun yang ada dalam soal itu pasti digunakan dan tidak ada yang tidak dipakai atau tidak digunakan. Jadi seperti itu. Semakin banyak latihan, teman-teman pasti nanti akan terbiasa seperti itu. Jadi kuncinya ya kembali lagi ke banyak latihan soal. Jadi kerjakan soal-soal mingguan di Safir, tryout-nya, dan seterusnya. Seperti itu. Karena memang untuk soal figural ini jenisnya banyak ya, Mas Dedi ya. Banyak jenisnya, betul. Dan kita juga tidak tahu soal mana yang akan keluar ketika seleksi. Nah, jadi memang harus dipelajarin semua. Dan untuk, karena seperti yang sudah kita latihan tadi, teman-teman, memang sedetail itu loh. Ya, jadi hal-hal kecil pun memang harus kita perhatikan. Betul. Nah, jadi terutama memang
banyak latihan. Oke, terutama untuk bentuk rotasi ya, Mbak Desi. Bentuk rotasi itu tidak mengubah komposisi itunya apa? Komposisi soalnya, cuma arahnya saja yang berbeda. Jadi seperti tadi warna putih hitamnya itu diperhatikan, dia tidak mengubah bentuknya atau lokasinya, hanya arahnya saja yang diubah. Itu yang paling susah di rotasi memang. Seperti itu. Oke. Jadi untuk rotasi hanya merubah Arahnya. letaknya saja. Jadi tidak dari bentuk gambarnya bentuk seperti itu ya. umumnya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi memang salah satu tipsnya ya memang harus banyak latihan biar terbiasa. Jadi ini itu termasuk jenis figural yang rotasi atau yang tadi itu melanjutkan gambar ataupun yang membandingkan gambar gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, sama juga seperti yang deret tadi. Jadi memang harus banyak latihan teman-teman. Meskipun kita sudah tahu tentang teori-teorinya ya, baik itu deret yang silang 1 2 3 lari, satu lari, dua lari, 1 2 3 maupun yang mudah tadi yang Fibonacci itu memang tidak hanya kita pelajari materinya saja, tapi memang harus perbanyak soal latihan biar kita langsung bisa ini yang lari 1, ini yang Fibonacci seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak membuang waktu. Iya. Betul seperti itu. Dan yang paling penting saat teman-teman bingung polanya apa, langsung skip. Jadi jangan terpaku pada satu soal yang menurut kita harus menemukan. Jadi tidak harus menemukan. Misalkan teman-teman bingung, bisa skip ke soal berikutnya. Seperti itu. Biar tidak terlalu lama waktu yang terbuang seperti itu. Ya, karena akan kita bisa ulang lagi ya. Misalnya kayak ada sisa waktu, kita bisa ulang untuk mengerjakan soal-soal yang tidak dikerjakan di awal tadi, yang kesulitan tadi. Seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Satu lagi, Mas dan Mbak. Ya, silakan. Mas Tommy, monggo. Cuma mereview aja tadi yang gambar berbeda di pilihan D kalau nggak salah. Itu bisa diulangi. Soalnya tadi saya sempat kurang fokus, jadinya kurang bisa menerima materinya. Oke, silakan Mas Dedi. Sudah saja. Oh ini. Ini ya. Berbeda dikarenakan kurang simetris. Nah iya. Jadi ini kayak pembagiannya, Mas. Jadi pembagiannya ini kan ini beda ini loh. Sebentar. Bukan ini ya tadi. Sebentar. Ini kalau tanpa saya slideshow bisa kelihatan ya? Iya, bisa. Oke. Jadi Mas, di sini bentuknya, pembaginya ini, misalkan yang D, itu inilah kayak pencerminan. Jadi gambar ini, yang sebelah kiri, itu sama dengan kanan. Jadi simetris sama. Yang bawah sama dengan atas. Itu jika tanpa garis yang tidur ini. Seperti itu. Gitu. Jadi yang menyebabkan seperti itu. Oh, iya. Oke, untuk Mas Tommy, jadi ini ada contoh gambar yang berbeda, mungkin mana ya? Nah, jika ini contoh lagi ini juga gambar yang berbeda itu bisa juga seperti kartu ini juga gambar yang berbeda. Jadi tidak fokus ke gambar itu kok segi-segi. Ini juga gambar yang berbeda. Kira-kira apa yang paling berbeda dari soal ini seperti itu? Jadi ada banyak jenisnya gitu ya, Mas Tommy? Iya, siap. Seperti itu. Semangat Mas Tommy. Terima kasih. Ya, nanti mungkin di grup premium akan kita sering share soal-soal seperti ini juga ya. Betul. Siap. Ya, teman-teman juga bisa diskusi dengan teman-teman pejuang CPNS yang lain di kolom komentar. Karena mungkin karena jadwal dari pemerintah juga belum fix ya, jadi masih simpang siur jadwalnya, jadi mungkin teman-teman agak kendor nih semangatnya sepertinya. Nah ini Mbak Desi tipsnya juga, jadi
seperti saya waktu dulu ya, waktu awal-awal corona kan itu sempat nggak jelas tuh ya kapan SKB-nya. Jadi itu yang membuat teman-teman malas belajar. Saya nggak, jadi harus banyak latihan soal. Jadi di saat yang lain itu kendor, teman-teman harus gaspol nih, biar mereka kalah dengan kita seperti itu. Jadi kita juga jangan ikutan kendor, biar kita juga yang jadi pemenang seperti itu. Ya, malah ini karena tesnya diundur, malah jadi kesempatan baik ya buat kita untuk mempersiapkan diri ya. Malah lebih mantap nanti persiapan kita seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kami harap jangan lemas ya, jangan putus semangat. Jadi harus tetap benar-benar semangat terus. Betul. Gitu. Dan pastinya untuk info-info dari pemerintah kita akan selalu share di grup masing-masing. Jadi benar-benar teman-teman fokus untuk mempersiapkan diri aja. Jadi untuk banyak-banyak latihan soal, sharing dengan teman-teman di grup gitu ya. Lalu rajin mengikuti tryout biar bisa juga tahu perkembangan kemampuannya. Iya, seperti itu. Gitu. Webinar pada hari ini. Jadi untuk next Sabtu besok akan kita share lagi ya materi-materi apa aja yang akan kita bahas di webinar selanjutnya. Silakan teman-teman untuk memberikan komentar, memberikan Ya ini mohon maaf mungkin Mbak Desi jaringannya jelek ya teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu webinar kita kali ini. Terima kasih, kita ketemu di webinar berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.